masyarakat Lampung. Dari segi falsafah hidup, pada hakikatnya masyarakat Lampung secara umum memiliki kesamaan pandangan hidup yang disebut dengan Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri adalah tatanan moral yang merupakan pedoman bersikap dan berperilaku masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas hidupnya. Dikutip dari salah satu budayawan, Abdul Chani mengatakan, falsafah hidup orang Lampung sejak terbentuk dan tertatanya masyarakat adat adalah Piil Pesenggiri. Piil Arab, artinya perilaku, dan Pesenggiri maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Piil Pesenggiri merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat Lampung berkewajiban untuk mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang tidak terpuji. Piil Pesenggiri sebagai lambang kehormatan harus dipertahankan dan dijiwai sesuai dengan kebesaran Juluk Adek yang disandang, semangat Nemui Nyimah, nengahnya Pur, dan Sakai Sambayan dalam tatanan norma Titie Gemate. Piil Pesenggiri sebagai tatanan moral memberikan pedoman bagi perilaku pribadi dan masyarakat adat Lampung untuk membangun karya-karyanya. Piil Pesenggiri merupakan suatu keutuhan dari unsur-unsur yang mencakup Juluk Adek, Nemui Nyimah, nengahnya Pur, dan Sakai Sambayan yang berpedoman pada Titie Gemate adat dari leluhur mereka. Apabila keempat unsur ini dapat dipenuhi, maka masyarakat Lampung dapat dikatakan telah memiliki Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri pada hakikatnya merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai hati nurani yang positif, bermoral tinggi atau berjiwa besar, sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis. Secara ringkas unsur-unsur Piil Pesenggiri itu dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Juluk Adek. Secara etimologis Juluk Adek, gelar adat, terdiri dari kata juluk dan adek, yang masing-masing mempunyai makna. Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar nama panggilan adat seorang pria wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Akan tetapi panggilan ini berbeda dengan Inai dan Amai. Inai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan Amai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari pihak keluarga istri. Juluk Adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu Juluk Adek merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan Juluk Adek ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya. Juluk Adek ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hierarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh, Pengiran, Dalong, Batin, Temunggung, Radin, Minak, Kimas Deste. Dalam hal ini masing-masing kebuayan tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Karena Juluk Adek melekat pada pribadi, maka seyogianya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk Adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya. B. Nemui Nyimah. Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja nemui yang berarti bertamu atau mengunjungi silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda, simah, kemudian menjadi kata kerja, nyimah, yang berarti suka memberi, pemurah. Sedangkan secara harfiah Nemui Nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan.
Nemuinyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemuinyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, di mana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan, dan kewajaran. Pada hakikatnya Nemuinyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya Nemuinyimah tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku. Bentuk konkret Nemuinyimah dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setia kawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain. C. Nengah nyapur. Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan nyapur berasal dari kata benda kapur menjadi kata kerja nyapur yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. Nengah nyapur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal-usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerja sama dan tenggang rasa, toleransi, yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasihat orang lain, memacu semangat kreativitas, dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengah nyapur menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyapur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan sekaligus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah nyapur secara wajar dan positif. Sikap nengah nyapur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan. Nengah nyapur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah, tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna. Sakai Sampaian. Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan Sampaian bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan. Sakai Sampaian berarti tolong-menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyur. Sakai Sampaian pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan,
sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara sukarela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Selanjutnya Titie Gemate, yang terdiri dari dua suku kata Titie dan Gemate. Titie berasal dari kata Titi yang berarti jalan, dan Gemanti berarti lazim atau kebiasaan leluhur yang dianggap baik. Wujud Titie Gemante secara konkret berupa norma yang sering disebut kebiasaan masyarakat adat. Kebiasaan masyarakat adat ini tidak tertulis, yang terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat adat melalui suatu forum khusus, rapat perwatin adat Keterem. Titie Gemate tersebut berisi keharusan, kebolehan dan larangan, cepalo, untuk berbuat dalam penerapan semua elemen Piil Pesenggiri. Memperhatikan proses normatif hubungan sosial Titie Gemate ini, maka dalam aktualisasi penerapannya senantiasa amat lentur dan fleksibel mengikuti tuntutan perubahan, selalu terjadi penyesuaian. Contoh, pada masa lalu setiap penyimbang suku di Anek, kampung, Tiu atau Pekon harus mempunyai tempat mandi khusus di sungai, disebut Kuaian, Pakalan, tetapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman diganti dengan kamar mandi. Titie Gemati juga mempunyai pengertian sopan santun untuk kebaikan yang diutamakan berdasarkan kelaziman dan kebiasaan. Kelaziman dan kebiasaan yang berdasarkan kebaikan ini pada hakikatnya menggambarkan bahwa masyarakat Lampung mempunyai tatanan kehidupan sosial yang teratur. Sikap membina kebiasaan yang berdasarkan kebaikan merupakan modal dasar pembangunan dan pemahaman terhadap budaya malu baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Prinsip hidup yang terkandung dalam Titie Gemate merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sikap perilaku yang melahirkan cepalo, norma hukum yang konkret dan terbentuknya tatanan hukum yang baru, sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Tata nilai budaya masyarakat Lampung sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar survival secara wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas. Dalam membina kehidupan dan penghidupan yang wajar diperlukan rambu-rambu normatif sebagai pedoman untuk berperilaku. Rambu-rambu dan pedoman itu berwujud ketentuan-ketentuan yang berisikan larangan, cepalo, dan keharusan adat untuk diamalkan oleh setiap anggota masyarakat pendukungnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pedoman hidup tersebut merupakan sarana untuk pembentukan sikap dan perilaku. Dengan demikian diharapkan akan tercipta suatu ketentraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat Lampung juga mempunyai strata, tingkatan, kehidupan, baik berdasarkan status genealogis, keturunan, umur, maupun status sosial dalam adat, penyimbang buai, tiu, dan suku. Dalam sistem strata kehidupan masyarakat adat sehari-hari terjadi interaksi antara anggota kelompok intern satu keturunan adat dan antar kelompok masyarakat yang berbeda keturunan adatnya. Dalam realitas aplikasi kultural senantiasa terjadi proses penentuan status, hak, dan kewajiban masing-masing strata berdasarkan kesadaran bersama. Status sosial seorang anggota masyarakat dapat dikenali antara lain dari juluk adetnya yang mencerminkan strata golongan kepenyimbangan. Di samping itu dapat juga ketahui dari garis lurus status kepenyimbangannya, yaitu penyimbang buai marga, tiu anek atau penyimbang suku. Seseorang yang berstatus sebagai penyimbang buai, berarti ia memiliki tanggung jawabnya yang jauh lebih besar daripada golongan penyimbang-penyimbang lainnya.